speech crafter, dan rekan-rekan pemandu. Pagi ini saya ingin meminta pendapat Anda terhadap peran yang saya mainkan sebagai seorang pembuka acara dalam sebuah seminar. Peran yang pertama. Selamat pagi, saya Mela. Selamat datang dalam acara seminar keuangan kita hari ini. Saya perkenalkan pembicara pertama kita hari ini, Bapak Sumantri Kartawijaya. Silakan dimulai seminarnya, Pak. Yang kedua, selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu Super. Senang sekali hari ini saya, Ika Melania, dapat memandu Bapak dan Ibu dalam seminar keuangan kita. Saya yakin sekali hari ini kita akan mendapat pencerahan dari seorang ahli di bidang keuangan. Berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai Chief Financial Officer di beberapa perusahaan prestisius di Indonesia. Beliau berhasil lulus brevet AB dengan nilai yang baik tahun lalu. Berhasil menerbitkan Global Bond saat di MPM sebesar 200 juta US dollar dengan bunga yang cukup rendah. Dan di pekerjaan beliau yang sekarang berhasil membentuk Treasury Center untuk grup perusahaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh, Bapak Troy Parwata. Kepada yang terhormat Bapak Troy Parwata, kami persilahkan untuk memulai sesi pertama kita. Terima kasih ya Pak Troy, sudah boleh dipinjam namanya. Mana yang menurut Bapak dan Ibu dapat membawa audiens lebih siap menerima materi yang akan disampaikan oleh pembicara? Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofon atau boleh juga menuliskan pilihannya 1 atau 2 dalam kolom chat. Silakan. Wah, yang kedua. Ada lagi yang lain? Yang kedua, baik. Terima kasih untuk responsnya, Bapak dan Ibu. Ya, memperkenalkan pembicara merupakan sesuatu yang sangat penting. Perkenalan yang baik menentukan nada dasar untuk pembicara dan menciptakan lingkungan yang positif dan ramah. Perkenalan yang baik juga mempersiapkan audiens untuk menerima materi yang disampaikan oleh pembicara. Jadi, apa yang perlu diperhatikan saat kita memperkenalkan pembicara? Saya memberikan 3 hal. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, jadikan pembicara yang Anda perkenalkan menjadi center of the universe. Pusat alam semesta. Biar baik virtual maupun ruangan dalam bentuk offline, biarlah semua tertuju pada pembicara yang kita perkenalkan. Melalui perkenalan yang Anda sampaikan, buatlah audiens merasa sangat beruntung mendengarkan pidato dari pembicara tersebut. Yang kedua, lakukan dengan hati. Segala sesuatu yang dilakukan berasal dari hati akan membuahkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, berikan data terbaik yang tepat dan benar, agar audiens lebih mengenal pembicara yang bersangkutan. Perhatikan dengan baik dan teliti nama, gelar, pengalaman, dan informasi penting lainnya dari pembicara yang akan Anda perkenalkan. Menyampaikan pencapaian atau achievement juga dapat memperkuat aura positif dari pembicara yang kita perkenalkan. Seperti pada pidato pada umumnya, saat kita memperkenalkan pembicara kita pun perlu memperhatikan struktur dasar sebuah pidato, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Saya pernah baca, katanya otak manusia itu tidak pernah berhenti bekerja sejak pertama kita lahir sampai saat pertama kali kita berdiri di depan banyak orang untuk berpidato. Berhenti kayaknya otaknya itu ya, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Tidak perlu khawatir, manusia itu makhluk yang paling mudah beradaptasi kok. Dengan latihan yang tekun, semua pasti bisa menjadi pembicara yang baik. Nah, kalau sejak tadi kita membicarakan pentingnya perkenalan yang baik bagi audiens, maka sekarang saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari sisi pembicara yang diperkenalkan. Saya mau berbagi sedikit. Lebih dari 20 tahun yang lalu, saat baru lulus,
Saya itu bekerja di sebuah perusahaan. Nah, singkat kata waktu wawancara, sebenarnya saya mau menjadi production planning and inventory control gitu ya. Waktu wawancara bertemu dengan direksi, lalu saya ditawarkan menjadi sekretaris direksi. Saya pikir, wow ini pengalaman baru ya, saya senang sekali. Jadi saya bersedia. Tugas saya adalah baca email, membalas email, memastikan kesiapan letter of credit untuk ekspor dan impor perusahaan, mewakili direktur dalam beberapa pertemuan dengan klien-klien penting gitu. Nah, yang sangat menarik yang saya ingat sekali adalah bagaimana cara direktur saya memperkenalkan saya pada klien-kliennya. Dia akan bilang, oh ya, perkenalkan, ini Ika, sekretaris direksi di perusahaan kami. Ika akan menangani proyek kerjasama kita. Dia seorang yang cerdas dan handal. Jadi saya yakin Ika mampu menangani semuanya dengan baik. Cara beliau memperkenalkan saya dengan menyebutkan kelebihan saya itu membuat saya semakin percaya diri pada saat saya berinteraksi dengan klien-klien yang penting yang mewakili perusahaan-perusahaan mereka, dan saya mewakili perusahaan saya dan direktur saya. Pasti itu pula yang akan dirasakan oleh pembicara yang kita perkenalkan jika kita sudah membawa aura positif, atau bahasa kerennya positive vibes gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi jika Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk memperkenalkan pembicara, ingat 3 hal yang tadi ya. 1, jadikan pembicara pusat alam semesta. 2, lakukan dengan hati. Dan yang ketiga, siapkan informasi yang valid tentang pembicara yang akan kita perkenalkan. Terima kasih atas respons baiknya Bapak dan Ibu.